Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5 kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu, pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam,
lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa. Lalu gelandang, ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI, 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol, dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya.
pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar
setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, ke PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap
absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Andar Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker, William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSIS Semarang, PSM menghadapi PSIS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSIS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu, pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen
grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton
adalah pemain yang mobile meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga ya kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. Will Jamplin absen,
sudah berapa pertandingan ya, William pun sudah 5, kalau bukan 5 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalih ke kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa. Lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga
ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Andrea Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya
peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam
kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi
Borneo dan terakhir menghadapi PSIS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam dua partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5
Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes,
Saprodin Tahar, Erwin Gutawa. Lalu gelandang, ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI, 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang, Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap, absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker, William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol, dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting,
Stuart Wilkin dan Dominic Tan, dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga ya kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluin absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluin sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25
September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya sebelum
beberapa pertandingan terakhir Saki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Andrea Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSIS Semarang, PSM menghadapi PSIS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSIS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia
tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu, pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu
PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak
Namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong.
Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun
kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Andrea Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini
sangat menantikan pertandingan ini karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5 kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu, pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1.
sementara PSM kalah dari Haiphong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haiphong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa. Lalu gelandang, ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI, 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol, dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki
kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalihkan kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera.
Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Raihan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC,
tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenson Ambon. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap, absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Andra Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang. Sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Salil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Salil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang
satu sama menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala
FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1 sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan
untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adelson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa
PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat
mendapat sanksi dari Komdis PSSI, 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang. Sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon.
Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang
dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Deta juga. Nah, memang prediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson.
Everton absen saat menghadapi PSIS Semarang. PSM menghadapi PSIS Semarang. Sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSIS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Dan Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah,
melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSIS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM
kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa. Lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker, William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar.
Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluin absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluin sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua
Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap.
Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Andrea Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSIS Semarang, PSM menghadapi PSIS Semarang. Sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSIS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H
AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu, pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang
peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker, William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan
Spartan menunjukkan permainan terbaiknya, kata Tavares. Ya meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tavares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalihkan kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan.
Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan. Lawan PSS Semarang bermain sebagai pemain pengganti, namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1. 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu
mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Andrea Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker, William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol, dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di
preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua,
karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haiphong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haiphong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprodin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan. Lawan PSS Semarang bermain sebagai pemain pengganti, namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1. 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol, dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain
yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adelson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, dan Nesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM pertandingan absen bersama PSM Makassar, Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalih kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar
setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprodin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan. Lawan PSS Semarang bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan
akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Andra Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang. Sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview
laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah,
Hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar, Hougang, dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol, dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan
angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adelson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka
harus absen, William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya.
Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini.
supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSIS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang
dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga
Adilson dan Donald bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSIS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam dua partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adilson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga ya kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5
Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu, pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes,
Saprodin Tahar, Erwin Gutawa. Lalu gelandang, ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI, 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang. Sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting,
Stuart Wilkin dan Dominic Tan, dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25
September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya sebelum
beberapa pertandingan terakhir Saki Serap selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Andrea Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSIS Semarang, PSM menghadapi PSIS Semarang. Sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSIS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia,
tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu
PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan. Lawan PSS Semarang bermain sebagai pemain pengganti, namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1. 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol, dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak
Namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong.
Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprodin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan. Lawan PSS Semarang bermain sebagai pemain pengganti, namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun
kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Andrea Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga matchday kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini
sangat menantikan pertandingan ini karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1.
sementara PSM kalah dari Haiphong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haiphong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa. Lalu gelandang, ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI, 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap, absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang
cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga ya kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena
cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Raihan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC
tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenson Ambon. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap, absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Meskipun tidak didaftarkan di Liga 1, namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan, mengisi posisi yang ditinggalkan Andar Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan, duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, itu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak, namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini sama seperti nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang
satu sama menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu, pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala
FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa. Lalu gelandang, ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI, 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap, absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir, Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker, William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan
untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, tentu ini akan memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan. Tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia, berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan sebagai gambaran awal bahwa
PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami kedua pemain kembar ini, andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu, pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprodin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat
mendapat sanksi dari Komdis PSSI, 2 pertandingan absen. Makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Asraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir Zaki Asraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSS Semarang, PSM menghadapi PSS Semarang, sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola ya, sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah tak namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon
Yap, untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya, meskipun PSM bermain di laga kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5, 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan, dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama, laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi
PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus terseok-seok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah, klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar, terus PSM Makassar sebagai juru kunci. Nah, untuk memperpanjang napas, memperpanjang peluang PSM Makassar bisa lolos ke fase berikutnya, tentu PSM membutuhkan kemenangan di laga kali ini. Nah, kita lihat dulu untuk prediksi pemain kedua tim. Ini sudah bisa dilihat para Tribuners ya. Sisi kiri ada PSM Makassar, lalu sisi kanan ada Sabah FC. Untuk PSM Makassar, PSM kami prediksi tetap akan memakai skema terbaik mereka, skema yang selalu digunakan oleh Tapares, yakni 352. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya Pratama, kemudian 3 back ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, lalu gelandang ada 5 gelandang yang ditumpuk oleh PSM Makassar. Untuk 2 posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung absen 2 pertandingan terakhir di Liga 1, kembali bisa dimainkan. Kemarin sempat mendapat sanksi dari Komdis PSSI 2 pertandingan absen, makanya ini kembali Akbar Tanjung dimainkan di AFC Cup ya. Dan kehadiran Ananda Rehan juga ini akan menduetkan kembali pemain yang menjadi andalan PSM Makassar sebagai pemain pertama yang memutus serangan lawan. Lalu untuk gelandang serang Kenzo Nambu sempat diistirahatkan lawan Borneo FC, tidak dimainkan lawan PSS Semarang, bermain sebagai pemain pengganti. Namun di pertandingan itu PSM kalah 2-1, 1 gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu. Dia kemungkinan akan dimainkan lagi sebagai starter. Kemudian untuk gelandang sayap absennya Yance Sayuri, Yakob Sayuri membuat PSM Makassar selalu mengubah ya komposisi untuk gelandang sayap. Rizky Eka sempat dimainkan, Victor Detan juga, namun kami memprediksi di laga menghadapi Sabah FC pemain ini salah satu pemain baru dari PSM Makassar ya, sempat dimainkan pada pertandingan pertama di AFC Cup, Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste, meskipun tidak didaftarkan di Liga 1 namun di AFC Cup dia didaftarkan dan kemungkinan akan mengisi posisi starter untuk gelandang sayap. Lalu di posisi kanan ada Zaki Ashraf, kembali mengisi posisi awalnya. Sebelum beberapa pertandingan terakhir Zaki Ashraf selalu ditempatkan sebagai gelandang bertahan mengisi posisi yang ditinggalkan Ananda Rehan. Selanjutnya untuk posisi lini depan duo striker
William Pluim kami pastikan kemungkinan besar akan absen di laga kali ini kembali. Maka pilihannya adalah duet antara Everton, Nascimento dan Adilson. Everton absen saat menghadapi PSIS Semarang, PSM menghadapi PSIS Semarang. Sehingga Adilson kala itu diduetkan bersama Donald Bisa. Sudah 2 laga Adilson dan Donald Bisa diduetkan, yakni menghadapi Borneo dan terakhir menghadapi PSIS Semarang. Dan dari hasil duet keduanya itu belum menghasilkan satupun gol dan terlihat memang agak kesulitan untuk mencetak gol dalam 2 partai yang sudah dilakukan di PSM Makassar. Sehingga dengan hadirnya kembali Everton Nascimento tentu ini akan menambah, memberikan angin segar untuk lini depan PSM Makassar. Apalagi kita tahu Everton adalah pemain yang mobile, meskipun tidak memiliki kecepatan, tapi dia adalah pemain yang kuat dalam mempertahankan bola sebagai pemantul. Sementara itu Adelson Silva adalah pemain yang cukup memiliki kecepatan dan akurasi tembakan, tinggal bagaimana suplai bola dari para pemain-pemain gelandang PSM Makassar ya pada Adilson. Dan tentu saat menghadapi Sabah FC, Tapares berharap apa yang sudah dibentuk saat latihan bisa diaplikasikan. Para pemain diharapkan bermain dengan Spartan, menunjukkan permainan terbaiknya. Kata Tapares ya, meski kalah namun ketika para pemain bermain dengan menunjukkan motivasi lebih, itu akan lebih baik. Sementara itu untuk Sabah FC menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Danem Lim, kemudian 3 back, ini nyaris sama skemanya ya dengan PSM Makassar. Posisi 3 back ada Gabriel Perez, Rawilsyo, Batiol, Rizal Ghazali. Dan 4 gelandang ada Tewi Supar, Dan Yesting, Stuart Wilkin, dan Dominic Tan. Dan trio lini depan mereka tentunya salah satunya diisi oleh Sadil Ramdhani, pemain yang selalu dimainkan sebagai starter oleh Sabah FC. Sadil akan menjadi pelayan tentunya untuk Cipu sebagai striker utama ya, dan Ramon. Untuk prediksi pertandingan besok, harapannya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, fans sepak bola Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan ini supaya peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu bisa kembali terbuka lebar. Apalagi wakil dari Indonesia lainnya, Bali United, di laga match day kedua gagal memenangkan pertandingan. Bermain juga di Wayan Dipta, Bali hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tim dari Malaysia juga, Terengganu FC. Oke, Tribuners, untuk prediksi skor silakan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Tentunya fans dari Juku Eja ini sangat menantikan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan di mana PSM Makassar mewakili Indonesia bermain di kompetisi sepak bola antar Asia AFC Cup 2023-2024, dan ini akan menjadi pertandingan kedua atau match day kedua fase grup. PSM Makassar berada di grup H AFC Cup dan akan menjamu Sabah FC, tim asal Malaysia, tim yang saat ini juga memiliki satu pemain andalan dari Malaysia, bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani.
Nah, pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Sabah FC akan berlangsung bukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ya. Meskipun PSM bermain di laga ya kali ini sebagai tim tuan rumah, melainkan PSM harus bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis hari ini 5 Oktober 2023, kick off jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, waktu Bali tentunya jam 8. Dan nah, sebagai gambaran awal bahwa PSM di bawah asuhan Tapares dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang sedikit mengalami masalah ya, karena sejumlah pemain pilar mereka harus absen. William Pluim absen, sudah berapa pertandingan ya, William Pluim sudah 5, kalau bukan 5 6 pertandingan absen bersama PSM Makassar. Yakub Sayuri absen, Yance Sayuri juga mengalami, kedua pemain kembar ini andalan dari PSM Makassar ini harus menepi karena cedera. Namun kabar baiknya bahwa Ananda Raihan sudah kembali bisa bermain bersama PSM Makassar setelah absen beberapa pertandingan dipanggil membela timnas U24 di Asian Games. Jadi sudah 3 pertandingan secara beruntun ini PSM Makassar mengalami kekalahan. Di match day pertama laga perdana fase grup AFC Cup, PSM kalah 3-0 di markas Haipong. Lalu 2 pertandingan Liga 1 bermain tandang, kalah lawan Borneo FC 1-0, lalu di kandang Semarang PSIS, PSM kembali kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Sementara itu Sabah FC sebelum menghadapi PSM Makassar melakoni laga terakhir mereka itu di perempat final leg kedua Piala Malaysia atau biasa disebut Piala FA Malaysia. Itu mereka kalah dari Perak itu pada terakhir itu pada tanggal 25 September, artinya ada sekitar 10 hari masa istirahat untuk Sabah FC. Sementara PSM terakhir bermain menghadapi PSS Semarang itu 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, kalau bukan 3 hari yang lalu. Jadi masa recovery dari Sabah FC lebih panjang dibandingkan dengan PSM Makassar tentunya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa kedua tim memang tidak sedang dalam kondisi terbaik mereka ya, berkaca pada pertandingan terakhir mereka sebelum akan bertemu nanti. Sabah dipastikan sudah gugur di perempat final Piala FA Malaysia, sementara PSM harus tersiok-siok sementara di klasemen Liga 1. Sekarang itu berada di posisi 14 ya kalau tidak salah klasemen Liga 1. Nah, hanya saja untuk hasil di AFC Cup, Sabah FC untuk sementara berada di klasemen grup H itu di posisi kedua, karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan tim asal Myanmar Hougang dengan skor 3-1, sementara PSM kalah dari Haipong 3-0. Jadi di grup H itu yang memimpin sementara Haipong, tim asal Vietnam, lalu disusul Sabah FC, kemudian Hougang dari Myanmar,
എല്ലാ കളിയും തോക്കും. പക്ഷെ ഇത് എടാ അവന് എത്ര ഗോളടിച്ച്? 5 or 6? 4 ഗോളേ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തുള്ളൂ.